1181. Ayo segera naik, biji roh terbaik, kristal hitam, dan barang terbaik lainnya. Pil kelas 12. Titik. Para penjajah meneriakkan dagangan mereka di pasar kota kecil, memajangnya di depan semua pihak yang berkepentingan, membuat tempat ini ramai dengan aktivitas. Di depan kota ada pos penjagaan yang menjulang tinggi, dengan tulisan Joy Town di atasnya. Seorang gadis memimpin 12 penjaga Genesis Stage yang mengesankan ke pintu masuk. Dia juga memiliki seorang pemuda kurus di sebelahnya. Kota kecil yang ramai itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menoleh ke wajah asing itu, setiap pasang mata berkilauan dengan niat tersembunyi. Itu hanya berlangsung beberapa saat, ketika mereka semua melanjutkan obrolan dan aktivitas seolah-olah jeda yang mengerikan tidak pernah terjadi sebelumnya. Luo Yunchang merasa aneh, menatap Zuo Fan, tetapi Zuo Fan tersenyum saat dia memberi isyarat kepada mereka semua untuk memasuki kota. Pasar ini sama sibuknya dengan sebelumnya, namun kini ada suasana yang aneh. Mata semua orang mendapati diri mereka tertuju pada pendatang baru pada satu titik atau lainnya. Luo Yunchang terkejut, wajahnya muram saat dia mencengkeram tangan Zuo Fan. Zuo Fan, kota ini menyeramkan. Kalau tidak, kita tidak akan berada di sini, hahaha. Zuo Fan mencibir, matanya mengamati setiap wajah di sekitarnya, menunjukkan tatapan berburu yang sama seperti penduduk kota. Zuo Fan membawa Luo Yunchang dan yang lainnya ke sebuah kedai minuman dan membungkuk. Nona muda, ini sudah larut. Bisakah kita beristirahat di sini? Luo Yunchang mengangguk, mengikuti niatnya untuk masuk ke dalam setelahnya. Dari mana Anda datang dan ke mana Anda datang, pelancong? Apakah kamu akan mampir atau beristirahat? Seorang wanita paruh baya berdandan tersenyum begitu mereka masuk, bertanya dan mengamati mereka seperti elang. Zuo Fan berkata, siapkan 5 kamar terbaikmu. Nona muda akan mengambil 1 dan sisanya untuk kita, 13. Oh, 5 kamar. Tuan rumah tampak gelisah. Maaf, tapi tempat usaha saya yang kecil tidak memiliki begitu banyak kamar kosong. Kalau begitu, ada berapa banyak? 1 saja tidak cukup. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa membiarkan anak muda mengambilnya dan tidak ada yang mengawasinya. Nona muda, ayo kita cari kedai lain. Luo Yunchang menatapnya dan mengangguk. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Steward Zuo. Ini adalah satu-satunya kedai di Joy Town. Pergi keluar untuk mencari lebih banyak dan Anda akan tertidur dengan bintang-bintang di atas kepala. Sebuah teriakan datang. Mereka semua melompat, mencari seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bagus dan dekorasi berkilauan. Nyonya rumah menyala dan membungkuk. Steward Fang. Pemilik, ini bukan urusanmu. Aku akan menjaga teman-teman baru kita. Pramugara Fang tersenyum dan menyuruh Nyonya rumah pergi sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok itu. Saya Fang Ding, pramugara klan Liao. Bagaimana aku bisa memanggilmu? Zuo Fan mengangguk singkat, balas tersenyum dengan tangan ditangkupkan. Saya Zuo Fan, pengurus klan Luo. Ini nona mudaku Luo Yunchang dan para pengawalnya. Perdagangan membawa kami melewati area ini dan kami berpikir untuk beristirahat setelah memperhatikan langit yang gelap. Oh, kamu seorang pramugara. Mata Fang Ding bersinar karena curiga. Saudara Zuo, jika saya berani, kultivasi Anda sedikit. Zuo Fan menangkap maksudnya dan tampak kecewa saat dia menghela nafas, tidak mau membicarakannya. Luo Yunchang turun tangan. Sejujurnya, Steward Zuo dilahirkan dengan meridian yang tidak lengkap, tidak dapat dibandingkan dengan sesama kultivator lainnya. Namun kecerdasannya tidak tercela. Ayah saya secara khusus menyuruh dia mengambil alih urusan kami. Seorang pengurus bukanlah peran bertarung, jadi apa gunanya kultivasi yang tinggi, bukan begitu? Hahaha. Luo Yunchang memegang tangan Zuo Fan, memberinya tepukan penuh kasih di tangannya. Baiklah, aku akan melakukannya, lelaki cantik itu sedang merayunya. Fang Ding langsung mengambil kesimpulan. Seorang pria berusia 20 tahun di tahap tempering tulang lebih buruk daripada balita. Sebaiknya jauhkan dia dari kehidupan yang lumpuh. Tidak peduli seberapa tajam dia di atas sana, tidak ada cara untuk menjadi seorang penata layan. Meskipun seorang pramugara bukanlah petarung, bagaimanapun juga, dia adalah wajah sebuah klan. Dia jelas-jelas menjilat untuk mencapai posisinya. Kurung siku tutup. Anak itu sampah. Fang Ding cukup pintar untuk tidak mengutarakan pikirannya. Saudara Zuo, ada seorang guru dalam setiap lapisan masyarakat. Sekarang Anda adalah seorang penata layan dan besok Anda adalah seorang pemimpin. Fang Ding menepuk pundaknya sambil tertawa. Karena aku menemukan kalian begitu dekat dan kalian semua tidak punya tempat tinggal, mengapa tidak bermalam di kediaman Liao? Luo Yunchang bersemangat, namun tampak sangat bersyukur saat dia membungkuk. Ide yang bagus, tapi kami tidak ingin memaksakan pada kepala klanmu. Nona muda Luo, tuanku adalah orang yang paling ramah. Setiap orang dalam jarak 100 mil mengenalnya karena kemurahan hatinya.
Tuanku akan membantu siapapun saat dibutuhkan ketika mereka mengetuk pintunya, baik itu orang asing atau sesama warga kota. Fang Ding tersenyum. Mengapa lagi kota ini disebut kota kegembiraan? Saya yakin Anda telah memperhatikan sifat ceria orang-orang kami. Tempat ini berada di bawah pengawasan tuanku. Dia pasti akan menjadi gembira karena kamu menginap di tempatnya. Nyonya rumah kemudian terkikik, mendekat dan mengeluh. Tuan Liao adalah pria terhormat dan berintegritas. Dia mencuri begitu banyak tamuku, aku mencari nafkah di sini, hahaha. Fang Ding tersenyum. Luo Yunchang dan Zuo Fan berbagi pandangan lalu berkata dengan hormat. Terima kasih banyak, Steward Fang. Maafkan kami karena memaksakan. Nona muda Luo terlalu baik. Fang Ding membalas isyarat mereka. Fang Ding memimpin mereka keluar dari kedai. Wajah nyonya rumah menjadi gelap saat itu, menunjukkan senyuman kejam saat haus darah mendidih di matanya. Fang Ding membawa kelompok Zuo Fan beberapa menit kemudian ke sebuah rumah besar. Dia menyapa para penjaga dan berjalan masuk. Para penjaga berseri-seri dan membungkuk, tidak seperti penjaga dari klan penguasa biasanya. Luo Yunchang merasakan rambutnya berdiri tegak menyadari rasa jijik yang tersembunyi di balik fasad, mencengkeram tangan Zuo Fan lebih erat. Nona muda Luo, mohon tunggu sebentar sementara saya menjemput tuan. Di aula besar, Fang Ding membungkuk sambil melarikan diri. Zuo Fan balas tersenyum, melihat sekeliling tempat itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Yunchang berbisik. Zuo Fan, pasti ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tentu saja, siapa yang waras yang mendirikan kota di tepi Scarlet Lightning Valley tanpa alasan yang jelas? Dari apa yang saya tahu, pernah terjadi perang besar di sini, mengubahnya menjadi gurun, tanpa orang atau sumber daya. Siapa yang mau tinggal di sini? Mata Zuo Fan bersinar, menatap istana sambil menyeringai. Yang datang ke sini hanyalah mereka yang tidak diinginkan siapapun. Mereka hanya tahu bagaimana hidup dengan merugikan orang lain, melalui cara-cara yang tidak akan dibicarakan secara terbuka oleh siapapun. Bahkan para kultivator iblis pun tidak berani masuk ke sini. Sejauh yang mereka tahu, senyum cerah dan ceria itu mungkin menyembunyikan monster yang haus darah. Luo Yunchang bergidik. Kalau begitu, apa yang kita lakukan di sini? Ayo lari sebelum berlari. Kami datang ke sini untuk mencari dan memeriksa batasan mereka sehingga dapat memilih cara terbaik untuk bergerak. Zuo Fan mengejek. Di sudut tanpa hukum seperti ini, seberapa buruk hal yang bisa terjadi? Dia ingin menjadi pemburu, tapi waktu akan menentukan siapa mangsa sebenarnya. Luo Yunchang mengangguk. Zuo Fan, apakah kita benar-benar akan mencuri wilayah orang lain? Tentu saja. Zuo Fan mengangguk. Domain suci telah lama terpecah dan perbatasannya tidak akan berubah dalam semalam. Bagi orang luar seperti kita yang ingin tetap rendah hati, kita hanya bisa melakukan itu dengan mengambil posisi orang lain. Tidak ada hal yang terhormat tentang Joy Town, tapi masih ada yang mengetahuinya. Hal ini memberi kami identitas tersertifikasi yang sangat kami butuhkan. 1182. Di ruangan gelap, kursi goyang bekas berderit saat bergoyang mengikuti gerakan seorang pria tua berambut putih dan ekspresi suram. Fang Ding membungkuk. Kepala klan, saya telah memeriksa mereka dalam perjalanan dan mereka adalah pedagang. Kultivator tingkat tertinggi adalah kepala klan mereka, Raja Roh, yang memegang sedikit pengaruh di kota kecil, tidak ada nama lain yang mereka miliki. Kita bisa mulai. Bagaimana barangnya? Pria tua itu berbicara dengan nada gelisah. Fang Ding serius. Kepala klan, yakinlah mereka sangat cantik. Nona muda dan 12 penjaga berada di Genesis Stage. Hanya pramugara cantik itu yang terbuang di tahap tempering tulang dan bisa diabaikan. Mari lihat. Pria tua itu terbatuk dan berjalan keluar dengan Fang Ding di belakangnya. Dengan batuk ringan, lelaki tua itu memasuki aula utama. Kelompok Luo Yunchang berdiri dan menyambutnya. Wajah laki-laki tua yang hitam dan biru, seperti orang aneh, membuat para wanita ketakutan, dan mereka berseru. Ah! Zuo Fan menyipitkan mata, mengukurnya. Apakah wajahku seseram itu, nona muda? Orang tua itu terbatuk 2 kali dan tersenyum sebelum mengambil kursi utama dengan Fang Ding di sisinya. Para wanita berusaha untuk menjaga wajah tetap lurus saat mereka membungkuk. Kepala klan Liao, maafkan kami karena kehilangan ketenangan. Tidak apa-apa, aku lebih tahu dari siapapun betapa mengerikannya penampilanku. Semua orang melompat untuk pertama kalinya, hahaha. Lelaki tua itu mengabaikan kekhawatiran mereka, lalu mengukurnya dengan kilatan di matanya. Luo Yunchang merasakan hawa dingin menyelimutinya, seolah-olah dia sedang dipajang agar orang lain bisa menilai-nilainya. Lelaki tua itu menahan tatapan tajamnya dan menunjukkan senyuman lebar. Pelayan Fang telah memberitahuku bahwa ayah Nona Luo adalah penguasa sebuah kota. Yang mana tadi? Kota ajaib. Luo Yunchang tersenyum. Orang tua itu merenung. Kota ajaib bukanlah sesuatu yang istimewa, menempati sekitar 100 mil, jauh lebih kecil dari kotaku. Raja roh manapun dapat memimpin di sana. Klan Luo seharusnya tidak sulit untuk ditembus.
Pria tua itu melanjutkan. Kota ajaib, di bawah pemerintahan siapa? Kepala klan Liao, tolong, semua orang tahu 8 kaisar dari domain suci. Setengah dari domain suci adalah milik 8 kaisar sementara separuh lainnya milik 7 gunung suci. Potongan-potongan yang terjebak di antara keduanya adalah kebijaksanaan Raja Roh yang lebih tangguh untuk diperebutkan. Ini adalah tempat yang tidak dipedulikan siapapun dan, sayangnya, menampung orang-orang yang kurang mereka sayangi. Luo Yunchang menghela nafas. Ayah menawarkan hadiah di awal tahun kepada penguasa kota Tempes dan berharap mendapatkan rekomendasinya untuk mendapatkan bantuan Kaisar Pedang. Tetapi bahkan penguasa kota terakhir dari 72 Kaisar Pedang tidak berkenan melihat kami. Dia bahkan membuang hadiah kami, memaksa ayah kembali dengan kecewa. Tidak mudah untuk mendapatkan perhatian baik dari siapapun. Orang tua itu menghela nafas. Ya, di masa seperti ini bahaya besar menanti siapapun yang tidak memiliki pendukung kuat. Anda telah berhasil mendapatkan posisi penguasa kota hari ini, tetapi besok orang lain akan mengambilnya dari Anda. Ya, ini masa-masa sulit, ya. Luo Yunchang memberinya tatapan aneh. Kepala klan Liao, maafkan aku. Apa maksudmu dengan bagian terakhir itu? Lelaki tua itu menyeringai menakutkan. Aku lega sekali ayahmu tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Ini akan membuatku tidur lebih nyenyak setelah aku mengajakmu, hahaha. Luo Yunchang terkejut dan melompat berdiri. Kedua belas penjaga dan Zuo Fan bergerak untuk membelanya. Jangan buang energimu, serangga. Orang tua itu mencibir dan dengan jentikan tangannya, kelompok itu merasakan angin kencang datang ke arah mereka dan melemparkan mereka ke udara. Mereka kemudian menghilang pada detik berikutnya dan muncul kembali di tempat yang terdapat tumpukan tulang. Luo Yunchang menjerit lalu mencari Zuo Fan. Ah, Zuo Fan, selamatkan aku. Penghalang. Zuo Fan menyipitkan mata ke sekelilingnya dan berkata. Tidak kusangka kota ini memiliki tempat seperti itu. Di permukaannya tampak tumbuh subur, namun di bawahnya tersembunyi segunung tulang. Luo Yunchang mencengkeramnya erat-erat saat dia melihat sekeliling dengan khawatir. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak ada jalan keluar. Kekuatanmu yang sedikit tidak akan pernah keluar dari susunan suci kelas 1-ku. Tawa terdengar dari mana-mana di tempat yang mengerikan ini dan lelaki tua itu muncul kembali di depan mereka sambil tertawa terkekeh-kekeh. Fang Ding dan seluruh penduduk kota juga ada di sini, menertawakan penampilan klan Luo yang bingung dan panik. Bang! Tinju Luo Yunchang yang dipenuhi amarah mengeluarkan suara teredam saat mendarat di penghalang tak kasat mata yang mengelilingi mereka, sambil meraung. Kakek, keluarkan kami sekarang juga atau kamu akan menyesal. Melepaskanmu. Kenapa? Karena tuan dari seorang ayah di kotamu yang kelas 3. Hahaha. Lelaki tua itu terkekeh. Tolong, bukan saja aku tidak takut padanya, tapi apakah kamu percaya padaku ketika aku memberitahumu bahwa dia bahkan tidak akan mencurigaiku, Nona? Wajah Luo Yunchang menunduk, matanya menatap tajam. Zuo Fan tersenyum. Benar sekali, dengan Scarlet Lightning Valley yang begitu dekat, setiap hilangnya orang akan langsung mengira itu adalah alasan utamanya. Siapa yang mengira kota kecil yang begitu menyenangkan akan menyembunyikan sarang monster haus darah? Harus kuakui, kamu lebih dari yang terlihat, nak. Kamu mendapat perhatian yang baik. Orang tua itu mengangkat alisnya sambil menatap Zuo Fan dengan cermat lagi. Saya dapat melihat bahwa bukan hanya ketampanan Anda yang membuat Anda mendapatkan pekerjaan sebagai pramugara. Jadi, kamu memang punya keahlian. Ya, saya memilih tempat ini karena Scarlet Lightning Valley menawarkan alasan sempurna untuk setiap pembunuhan yang saya lakukan. Tak seorang pun akan mengira itu aku. Zuo Fan tersenyum. Benar, Anda cukup berhati-hati, memperhatikan semua pelancong yang mencapai kota Anda. Anda membiarkan mereka yang memiliki dukungan pergi sambil menyerang mereka yang tidak disebutkan namanya. Tidak menjadi masalah apakah kelompok kecil yang menjadi milik para korban itu memiliki kekuatan atau tidak, terutama karena Anda memiliki Scarlet Lightning Valley sebagai perlindungan. Katakanlah penyamaranmu terbongkar, tapi meski begitu, sebagai Raja Roh Puncak, kamu akan meremehkannya. Kamu telah menjadi pembunuh yang tinggal di tempat ini, dan tempat ini juga aman. Kau sangat mengenalku, nak, meski aku cacat. Aku mulai menyukaimu. Orang tua itu mengangguk, menawarkan. Mengapa tidak bergabung dengan saya dan saya akan mengampuni Anda? Zuo Fan menyeringai. Luo Yunchang sangat marah, menghantam penghalang yang kedap air sambil berteriak seperti bansi. Kamu bisa menjadi penguasa wilayahmu sendiri dengan kekuatanmu, jadi mengapa kamu memilih untuk melakukan hal seperti itu? Bahkan bekerja di bawah 8 kaisar seharusnya lebih mudah daripada menyerang dalam bayang-bayang. Lelaki tua itu mengertakkan giginya, lalu mereda karena ketidakberdayaan. Karena dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa besar kecintaan 8 kaisar pada bakat, mereka tidak akan pernah menerima seseorang yang menggunakan arai pemakan jiwa. Mereka lebih suka menghindari pengulangan skenario kuno yaitu diburu oleh seluruh domain suci. Mata Zuo Fan bersinar saat dia berteriak.
Orang tua itu bergidik karena terkejut, menatap tajam ke arah Zuo Fan. Ah, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu? Sedangkan bagi penduduk kota, mereka sama-sama kewalahan. Arai pemakan jiwa. Apa itu? Luo Yuncang mengerutkan kening. Dengan senyuman jahat, Zuo Fan menatap ke arah pihak lain, membuka masa lalu kotor yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Soul Eater adalah seni kultivasi iblis yang mengambil segalanya dari kultivator lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hanya apa yang diserapnya juga mengandung penyesalan dan kebencian, berdampak buruk pada pikiran penggunanya sambil membusukkan tubuh dari dalam. Oleh karena itu, pengendalian diri adalah suatu keharusan yang mutlak dalam metode ini, untuk menghilangkan semua kebencian terlebih dahulu dan memperkuat inti diri seseorang sebelum menggunakannya kembali. Itu jika seseorang tidak ingin menjadi mayat berjalan. Zuo Fan menunjuk ke wajah mengerikan lelaki tua itu dan tertawa. Wajah lelaki tua itu berkedut, sangat marah. 1183. Itu karena seninya. Luo Yuncang tersentak. Zuo Fan menyeringai. Ya, disinilah mereka yang terus-menerus menyerap tanpa moderasi. Nona muda, lihat lagi tumpukan tulang itu. Dia menghisapnya hingga kering, sedemikian rupa sehingga kebencian dan kematian membusuk di bawah kulitnya sehingga tubuhnya tidak dapat menahannya. Dia adalah Raja Roh, tetapi dengan tampilan layu, dia hampir terjungkal. Satu-satunya hal yang memperpanjang keberadaannya yang menyedihkan adalah melakukannya berulang kali, yang juga semakin memperburuk masalah. Untuk bertahan hidup, dia harus menyerap lebih banyak orang, sehingga menyebabkan penyerapan yang lebih berbahaya. Lingkaran setan ini akan menimbulkan kemarahan semua kultivator. Tidak ada kaisar di luar sana yang mau mengambil risiko yang tidak perlu. Ini seperti melakukan bunuh diri sosial, itulah sebabnya dia akan dibenci seperti patriark itu, Liao Tianding di masa lalu. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Orang tua itu memandang Zuo Fan seolah dia monster. Alis Luo Yuncang bergetar. Liao Tianding, orang bodoh yang lebih ingin bunuh diri. Zuo Fan menyeringai, wajahnya muram. Orang itu tidak sehalus cucunya di sini dalam menghindari genosida. Dia tidak punya keraguan untuk membunuh banyak orang. Dia adalah iblis di antara iblis, yang pertama disebut Raja Iblis. Kota demi kota berubah menjadi kota hantu dengan penghuninya hanyalah tumpukan tulang belulang. Kultivasi bekunya juga melonjak dari Raja Roh hingga ke Sein, hanya sebentar untuk menjadi penguasa. Yang dia lewatkan hanyalah jalan kedaulatan, jika tidak, dia akan hidup selamanya. Sayang sekali dia pertama kali menjadi musuh publik, memicu kemarahan seluruh faksi gelap dan putih di domain suci. Untuk pertama kalinya, mereka bergandengan tangan untuk menghancurkannya. Itu berakhir dengan kematiannya di suatu tempat di sekitar Scarlet Lightning Valley, sebenarnya di sini. Anggota klannya kemudian menghilang ke udara, tidak pernah ditemukan. Bukan berarti itu penting karena seni ini adalah sesuatu yang hanya dia ketahui dan seni itu mati bersamanya. Tapi kelihatannya, dia sudah meneruskannya. Itu sebabnya kalian semua begitu licik dalam mendirikan kota di sini. Wajah lelaki tua itu berkedut keras, kewalahan karena rahasianya terbongkar. Dia menunjuk jarinya yang gemetar ke arahnya, sambil tergagap. Ah, siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui rahasia yang berumur 10.000 tahun? 10.000 tahun. Zuo Fan merenung, itu membuatku terbunuh sekitar 5.000 tahun setelah pertempuran besar. Begitu, jadi itu berarti kelahiran kembaliku melalui catatan rahasia 9 kata membutuhkan waktu 5.000 tahun. Orang tua itu meraung karena tidak mendapat jawaban. Ah, apa yang kamu? Kenapa kamu tahu? Karena aku juga ada di sana. Mata Zuo Fan bersinar karena kebencian. Orang tua itu memberinya tatapan bingung. Tidak mungkin, berapa umurmu? Bagaimana mungkin seorang kultivator Bone Tempering bisa ikut serta dalam pertempuran itu? Kakek, harus kuakui, leluhurmu sangat sombong dan meninggal. Meskipun Anda telah belajar dari pelajarannya dan tetap menundukkan kepala. Sungguh memalukan betapa Anda telah terjatuh. Anda sekarang berada di hadapan kepala 8 kaisar di. Kamu adalah Kaisar Pedang Ao Changtian. Orang tua itu berteriak. Wajah Zuo Fan merosot. Sejak kapan orang tua bodoh itu naik tahta? Aku adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Zhao Chen. Orang tua itu tidak bisa menahan diri, menangis terus-menerus dan memotongnya. Zuo Fan mengertakkan gigi. Orang tua bodoh, apakah kamu mendengarkan? Dalam pertempuran untuk memburu Liao Tianding, hajingan busuk itu bahkan belum lahir. Aku adalah kepala 8 kaisar pada waktu itu. Pernahkah ada Kaisar Iblis yang menjadi kepala 8 kaisar? Lelaki tua itu mengerjap, tampak benar-benar bingung. Wajah Zuo Fan berkedut dan menghela nafas. Orang tua, berapa umurmu? Lebih dari 3.000 tahun. Begitu, anak nakal, kamu benar-benar pantas dibunuh. Zuo Fan tertawa. Kamu baru datang 2.000 tahun kemudian dan kamu sudah lupa namaku. Itu adalah hukuman mati. Lagi pula, bagaimanapun juga, kamu harus mati. Menjadi begitu tidak dikenal, begitu terasing dari masyarakat,
tanpa teman atau kerabat di dunia ini, tak seorang pun akan menyadari kepergianmu. Anda praktis dibuat mati. Alasan pertama itu membuatnya semakin jelas. Semua orang tenggelam dalam kebingungan. Zuo Fan mencibir. Maksudku, aku meniru gayamu dan membunuh semua target tidak penting untuk menggantikannya. Mulai sekarang, Joy Town akan menjadi milik klan Luo dan kamu akan tenggelam dalam ketidakjelasan. Apa? Mereka semua menatap kosong, lalu tertawa. Hahaha, mengambil kota kami. Menurutmu siapa yang meneriakkan mimpi bodoh seperti seorang kultivator bon tempering? Hanya karena kamu mengetahui beberapa kejadian lama, kamu pikir kamu bisa berperan sebagai senior untuk mengintimidasi kami. Tidak bisakah kamu memberitahukan kultivasimu? Seorang kultivator bon tempering mendapat waktu paling lama 2 abad. Siapa yang ingin kamu bodohi dengan mengatakan kamu ada di sana, 10.000 tahun yang lalu? Hehehe, bocah nakal, kamu hampir saja membuatku bicara besar-besaran, tapi sekarang kamu berada dalam perangkapku dan aku akan menyedotmu sampai kering. Namun kamu masih berani mengatakan kamu akan mengambil Joy Town dari kami. Lelucon yang luar biasa. Titik. Semua orang tertawa, memandang Zuo Fan dengan cibiran. Tidak peduli seberapa lancar kamu berbicara, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Bahkan menyebut dirimu sebagai sepupu ketiga dari saudara perempuan kedua kaisar akan lebih pintar jika kamu ingin hidup. Setidaknya itu akan cukup mengintimidasi kami hingga membuatmu dibebaskan. Tapi pembicaraan kurang ajar itu. Tidak ada yang akan percaya kebohongan yang jelas itu. Bam! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di telinga mereka bahkan ketika mereka tertawa, segera memotongnya. Arai pemakan jiwa baru saja berubah dari keadaan murni menjadi kehancuran total hanya dalam sekejap. Sebagai gantinya ada api hitam yang menjilati tepinya. Senyuman mereka membeku di wajah mereka dan tawa mereka tersangkut di tenggorokan. Mata mereka adalah satu-satunya hal yang menunjukkan ketakutan dan keterkejutan yang mereka rasakan di dalam. Mata kiri Zuo Fan berkobar dengan nyala api hitam, senyumannya tak tertahankan. Maaf, tapi saya bukan komedian. Saya hanya tahu bagaimana menindaklanjuti apa yang saya katakan. Kamu ditakdirkan. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan gelombang hitam melesat ke langit, diikuti dengan ledakan keras dan hujan api hitam. Energi-energi mengerikan mendekati penduduk kota, mengurung mereka dan kota jahat itu di balik fasad yang penuh kegembiraan. Raja Roh. Orang tua itu tersentak, mulutnya bergetar. 1, 3, 20. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka datang ke sini? Dengan siapa kita mengacau? Merasakan semua tanda-tanda energi yang mengamuk, dan tidak satupun dari mereka berada di sisinya, lelaki tua itu putus asa, dan yang lainnya dilanda ketakutan. Kaisar apa yang membuat mereka kesal karena mengirim begitu banyak raja roh ke kota kecil mereka? Siapa mereka? Apakah ini jebakan? Orang tua itu berada dalam keadaan hancur, melolong. Semuanya lari. Kita tidak bisa mengambilnya, lari saja. Sebuah ledakan memotongnya dan langit di atasnya bergemuruh dengan api hitam. Fang Ding dan seluruh penduduk kota lainnya menjadi abu. Orang tua itu gemetar, menoleh dengan kaku ke arah Zuo Fan, melihatnya menyeringai. Membanjiri ruang dengan kekuatanmu dan mengendalikannya. Kamu juga seorang raja roh. Anda punya hak itu. Zuo Fan menyeringai, mengangkat tangannya dan berteriak, mati. Orang tua itu menggertakkan giginya, sambil meraung. Aku adalah raja roh puncak. Kamu tidak akan membunuhku dengan berada di tahap yang sama denganku, kepemilikan 1000 jiwa. Para hantu melolong dan udara menjadi dingin saat mereka muncul. Meskipun memiliki ruang di bawah kendalinya, para hantu masih muncul. Mereka tidak dapat bertahan lama, karena api hitam membakar mereka hingga habis sedetik kemudian. Orang tua itu tercengang. Apa-apaan ini? Aku berada di puncak panggung Raja Pedang jadi mengapa tindakanku begitu tidak berguna? Kakek, kultivasimu mungkin lebih tinggi dariku, tapi kualitasku mengalahkanmu, hahaha. Zuo Fan menggenggam dan api hitam melolong di sisi lelaki tua itu, membanting ke arahnya dan menutupinya sepenuhnya. Tangisan sedihnya yang dipenuhi rasa sakit dan kengerian mengoyak langit saat dia berputar-putar dalam upaya sia-sia untuk bertahan hidup. Namun, matanya tidak berisi apa-apa selain kebingungan saat dia berteriak menantang. Siapa kamu sebenarnya? Kepala 8 Kaisar 5.000 tahun yang lalu, Kaisar Iblis Zuo Yifan. Mata Zuo Fan bersinar. Sekarang pengurus klan Luo, Zuo Fan. Kamu harusnya merasa terhormat karena mati di tanganku. Dengan satu seruan terakhir, entah karena penyesalan dan pembangkangan, atau bahkan ketakutan, lelaki tua itu menghembuskan nafas terakhirnya, dan keberadaannya terbakar dari dunia ini. 1184. Mengaum. Raungan drakonik memenuhi langit saat Danxing Shen membawa beberapa raja roh klan Luo dari sisi utara kota, membunuh mereka. Energi naga dan pedang berkobar tak terkendali dan menjatuhkan semua orang yang mencoba melarikan diri dari bencana ini. Dari sisi selatan,
Bali Yuyu berubah menjadi iblis, menyebarkan kematian dan kehancuran dengan hujan pedangnya. Murong Lie berada di timur, berjaga dan melepaskan neraka dengan apinya. Ouyang Lingtian datang dari arah barat bagaikan dinding es, membekukan siapapun yang mencoba keluar dan mengubahnya menjadi karya seni yang mengkristal. Ketika lolongan dan tangisan penderitaan bergema, populasi kota disingkirkan dengan ditutupnya jaring. Pada saat penghuni wilayah fana memasuki kota, tidak ada apapun selain darah dan bagian tubuh di mana-mana. Murong Sue merasa tidak tertahankan dan mencari Zuo Fan. Apakah orang-orang ini seburuk yang Anda kira? Apakah kejahatan mereka begitu keji? Tanya dia. Zuo Fan mengangkat bahu dan berjalan ke arah yang lain, sambil berteriak. Bersihkan tempat itu, ini akan menjadi rumah kita untuk sementara waktu. Orang-orang bersorak dan mulai bekerja. Murong Sue menoleh ke Luo Yunchang, memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak, seperti moralitas. Luo Yunchang memberinya senyuman saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Saat itulah kekhawatiran wanita itu mereda. Kota limbah pembunuhan yang tidak ada gunanya. Seperti kata pepatah, kejahatan menghasilkan kejahatan. Meskipun para im tidak punya kesempatan bertarung melawan Kaisar Iblis. Murong Sue menoleh untuk melihat Zuo Fan memberi perintah sambil tersenyum. Iblis ini benar, dia hanya mengejar mereka yang pantas mendapatkannya. Perumahan tersebut didistribusikan sesuai dengan kekuatan masing-masing individu, menempatkan kepemimpinan klan Luo dan Raja Roh di istana. Mereka hanya perlu memperbaikinya sedikit terlebih dahulu, seperti memasang papan nama klan Luo, menandai peralihan resmi dari kota klan Liao ke kota klan Luo. Zuo Fan menemukan beberapa susunan tersembunyi dan terowongan rahasia lainnya, sebenarnya cukup nyaman, sehingga dia tidak perlu membuat yang baru. Jadi setelah dia menangani organisasi dasar, dia mengasingkan diri. Itu bukan untuk berkultivasi, tapi untuk memenuhi keinginan tercinta dari wali terpercayanya. Ding! Pedang iblis muncul dalam pancaran cahaya hitam saat Zuo Fan sedang menyiapkan susunan pemurnian. Ia melayang, gemetar karena kegembiraan dan memasuki tengah bahkan sebelum Zuo Fan mengatakan apapun. Zuo Fan terkekeh. Roh darah, kamu seharusnya menjadi bayi darah vitalku, dan aku hanya membiarkanmu masuk ke dalam pedang vaulting untuk menjaga sifatnya. Saya juga penasaran untuk melihat apakah saya bisa melakukan hal yang mustahil dan menggabungkan 5 pedang dewa yang dikatakan tidak pernah bisa digabungkan menjadi satu. Meski bukan senjata sovereign, penyatuan 5 seni pedang adalah yang paling cocok untukku. Seharusnya aku yang bersemangat di sini, jadi mengapa kamu begitu bersemangat? Tampaknya Anda tidak mendapatkan banyak manfaat dari kombinasi 4 kombinasi pertama. Ding! Pedang itu berdering, kesabarannya tidak ada saat ia mendesaknya. Baiklah, mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda bersabar karena sambaran petir apokaliptik membakar Anda lagi, itu tidak akan bagus. Zuo Fan tersenyum. Pedang iblis itu bergoyang kegirangan. Sambil menyeringai, Zuo Fan membuat tanda untuk memulai susunannya. Pembaruan roh pedang, 5 menjadi 1 saat senjata suci naik untuk melahirkan senjata penguasa. Mata kiri Zuo Fan mengeluarkan api hitam, menyatu dengan susunannya. Udara di sekitar susunan itu melengkung saat api petir hitam menutupinya sepenuhnya. Pedang iblis itu sedang dimasak di bawah api yang membara, sesekali bergetar. Untunglah ia tidak dapat berbicara atau ruangan itu akan bergema dengan jeritan siksaannya. Zuo Fan mengulurkan pedang sundering, yang sekarang tanpa roh pedang, dan melemparkannya ke dalam. Suara berderak terdengar saat pedang iblis dan pedang sundering meleleh dan perlahan menyatu. Seni transformasi setan. Zuo Fan berteriak dan melepaskan aliran energi hitam ke dalam barisan. Asap hitam menyelimuti kobaran api dan saat gelombang asap hitam terakhir datang, asap itu menyelimuti kedua pedang itu dalam kegelapan. Susunannya berubah menjadi kepompong hitam, dengan energi hitam berputar di sekitar lapisan luarnya saat ledakan guntur dan api bergema dari dalam. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengamati setiap perubahan kecil dalam susunannya, hatinya tegang. Dia belum pernah mendengar tentang senjata sovereign yang ada atau siapapun yang mencoba untuk memperbaikinya. Meskipun dia membonceng 5 senjata suci milik SWOT Sovereign, dia kurang percaya diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan perpaduan 5 senjata suci. Apakah akan seperti sebelumnya, hanya menambahkan pedang lain, atau akankah mengalami perubahan? Menyatukan 5 seni pedang harus berada pada level jalur pedang SWOT Sovereign, kan? Saya sangat menantikannya. Zuo Fan menatap tajam ke arah bola kegelapan yang menggeliat, mondar-mandir dan berkeringat karena kecemasan. Waktu berlalu dan kilatan cahaya terus berdatangan dari dalam. Hanya sekitar 8 jam kemudian mereka menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun apinya masih kuat, sementara pedangnya tidak terlihat. Satu-satunya alasan dia tahu benda itu masih ada adalah karena kehidupan Zuo Fan terhubung dengan Blood Baby. Setelah ragu-ragu, Zuo Fan mengulurkan tangan, berharap bisa mengintip ke dalam.
Tetapi bagaimana jika peleburan berada pada titik kritis dan campur tangan saya akan merusaknya? Jadi Zuo Fan berhenti, menekan rasa penasarannya dan menunggu. Butuh waktu 3 hari penuh sebelum Zuo Fan kehabisan kesabaran, sementara bola itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat dia hendak menghentikan susunannya, bola hitam itu bergetar hebat dan menyebabkan tanah melakukan hal yang sama. Zuo Fan hampir jatuh. Boom! Bahkan langit mulai bergemuruh dan melengkung, dengan terbentuknya awan aneh, seolah-olah sedang mengerutkan kening. Celaka! Di 7 gunung suci, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang membaca naskah di paviliun yang indah. Dunia kemudian berguncang di sekelilingnya, puncaknya juga dan langit menunjukkan awan warna-warni. Semua orang berteriak, mengapa ini terjadi lagi? Bukankah ini berakhir dengan kejadian 100 tahun yang lalu? Kami bahkan tidak memahaminya dan sekarang hal lain akan datang. Ini berbeda dari yang terakhir. Orang tua itu melayang dan menoleh ke yang lain. Lihat, seabad yang lalu, kita bahkan tidak bisa menggunakan kultivasi kita, tidak seperti sekarang. Oh itu benar. Para tetua lainnya langsung melayang dan akhirnya bisa berdiri tegak, tetapi perubahan langit membuat mereka bingung. Ini tidak seperti sebelumnya, tapi masih sangat mirip. Pak, di sebuah rumah bambu kecil, bidak catur mendarat di papan saat dia berbalik untuk melihat ke langit di luar. Setelah bertahun-tahun, seseorang yang menantang Sovereign Stage muncul. Siapa? Pria lain berbicara dengan suara kasar. Apakah kamu ingat orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjatuhkan penguasa? Iblis darah patriark. Dia punya kesempatan tapi bukan jalannya sendiri dan tidak bisa maju. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia tetap bukan tandingan seorang penguasa. Hanya. Pak, potongan lain jatuh di papan dan pria itu berkata. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang bayi darahnya. Jiwa. Ya, roh dilahirkan di dunia ini, dalam lingkup 10 jalan, tidak ada satupun yang memiliki jalannya sendiri yang sebenarnya, namun memiliki peluang untuk membentuk jalan kedaulatan. Begitu seseorang memilikinya, dia bisa berjudi dengan penguasa. Jika Blood Baby berdiri mandiri, itu tidak mungkin. Siapa yang membiarkan Blood Baby vital mereka terbang bebas? Pria lain menyangkalnya. Orang pertama meletakkan sepotong lainnya dan mencibir. Ya, seseorang tidak dapat memperoleh keuntungan tanpa menyerah terlebih dahulu. Inilah alasan mengapa lelaki tua itu tidak akan pernah bisa menandingi penguasa. Tapi itu masa lalu. Belum ada jalur sovereign yang muncul namun perubahan masih terjadi, menunjukkan bahwa ada seseorang di luar sana yang mempunyai potensi. Saya penasaran siapa. Apakah mungkin salah satu temannya yang dia bawa? Hahaha, sungguh lucu. Wilayah fana dipenuhi dengan bakat. Semakin tandus suatu tempat, semakin banyak keajaiban yang bisa dinikmati. 1185. Boom. Guncangan terus berlanjut selama 6 jam. Dari kamarnya, Zuo Fan tidak bisa melihat perubahan langit, tampak terkejut saat dia menatap bola hitam, takut melakukan apapun dan merusak semuanya. Bola hitam itu mulai mendesis dan menyusut menjadi hanya berukuran setengah meter, memperlihatkan bentuk aneh yang membuat Zuo Fan tegang. Saat bola semakin menyusut, bentuknya menjadi lebih jelas. Mata Zuo Fan melonjak saat bola hitam itu menghilang. Yang terungkap adalah seorang anak kurus berusia 7 tahun dengan warna kulit lebih gelap mengenakan jubah hitam pekat. Bolanya menyusut hanya karena dia menyerapnya. Zuo Fan menjadi bodoh. Tuan, anak itu begitu tajam hingga dia berlutut dan menangkupkan tangannya. Alis Zuo Fan terangkat, menatap tajam ke arahnya. Tuan, kalau begitu, kamu adalah Blood Baby pentingku. Ya, terima kasih banyak Tuan karena telah memberiku tubuh yang kuat dan menawarkanku sebuah wadah. Anak itu menyeringai dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah 5 senjata suci digabungkan, saya menjadi senjata penguasa dan senjata penguasa dapat mengambil bentuk manusia. Inilah alasan di balik penampilan saya. Saya tidak akan pernah melupakan rahmat dan kebaikan Anda selama saya hidup. Anak itu bersujud 3 kali. Masih belum sadar, Zuo Fan bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata. Senjata penguasa yang mengambil bentuk manusia, yang berarti kamu, sebagai roh pedangnya, sekarang adalah jiwa tubuh ini. Begitu, jadi itu sebabnya kamu sangat ingin menggabungkannya dengan pedang terakhir. Itu adalah caramu menjadi manusia. Anak itu menggaruk kepalanya, tertawa karena ketahuan. Sejujurnya Tuan, manusia adalah makhluk tertinggi di dunia. Semua roh bercita-cita untuk mengambil wujud manusia, untuk hidup sebagaimana adanya, menari, tertawa, berbicara, dan berkreasi. Namun, menjadi manusia penuh dengan bahaya dan bahaya, apalagi bagi roh yang kurang berakal dibandingkan makhluk spiritual pada umumnya. Saya cukup beruntung karena guru mengumpulkan 5 senjata suci dan menggabungkannya sehingga menciptakan senjata penguasa, dan memberi saya sarana untuk menjadi manusia. Saya ingin berterima kasih atas semua ini, Tuan. Anak itu bersujud lagi, penuh rasa terima kasih. Zuo Fan merenung dan kemudian menghela nafas. Darah bayiku yang vital, kamu dulu,
Tapi sekarang kita telah berpisah, seperti ikatan kita telah terputus. Tidak heran kamu tidak lagi membutuhkanku untuk bertahan hidup, karena kamu sekarang memiliki senjata sovereign untuk sebuah wadah. Tuan, Anda telah membangunkan saya tubuh ini, menjadikan Anda orang tua saya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Membaca yang tersirat, anak itu membusungkan dadanya sambil menyatakan, sejak saat itu, aku adalah pedangmu, menjagamu dan tidak pernah meninggalkanmu, seperti dulu. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang saya dapat bertukar kata sebenarnya dengan Master. Anak itu bersinar dan berubah menjadi pedang hitam pekat, melayang ke arah Zuo Fan sambil berkilauan. Tidak seperti bentuk sebelumnya, ketika ia memiliki jejak dari setiap pedang, semua tanda dari pedang lainnya dihilangkan dengan menambahkan pedang kelima. Zuo Fan berhenti sejenak sebelum menjadi serius. Kamu memiliki tubuhmu sendiri dan nasibmu ada di tanganmu untuk memutuskan. Anda akhirnya mendapatkan kebebasan setelah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Apakah Anda puas dengan tidak pernah menjelajahi dunia luar yang indah? Katakan saja yang sebenarnya. Kita sudah sangat dekat begitu lama, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Tuan, perlakuan dingin Anda adalah karena Anda tidak mempercayai saya, atau karena Anda tidak mempercayai diri sendiri. Suara mendesing. Pedang iblis itu kembali menjadi seorang anak kecil, tatapannya tegas. Zuo Fan berhenti dan mendapati penampilannya sama. Saya adalah blood baby yang vital bagi Tuan dan tidak pernah memiliki kesadaran diri, kelangsungan hidup saya bergantung pada Tuan. Hanya seiring berjalannya waktu saya mendapatkan kepribadian di dalam diri Anda, Tuan. Itu berarti semua kebiasaan dan kebiasaanku berasal darimu, bahkan hatimu. Saya adalah Tuan yang lain, sedangkan Anda adalah diri Anda sendiri. Jika Tuan tidak berhutang budi, apakah itu berarti saya berhutang budi? Guru memberikan segalanya untuk membantu klan Luo dan saya akan memberikan segalanya untuk berada di sisi Anda di setiap langkah, tidak lebih dan tidak kurang. Zuo Fan tersentak, menatapnya lama. Semua yang diketahui anak ini berasal dari saya. Dia seperti diriku yang lain. Aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, begitu pula dia. Dia adalah replika dari kepribadianku, jadi apa yang perlu diragukan? Dia tidak lagi menjadi bayi darahku, tapi menjadi rekan terkuatku, pedang penjaga yang setia. Zuo Fan tersenyum. Maka kamu akan menjadi anak pedangku, menjaga sisiku. Ya Tuan. Sword Child mengangguk dengan senyum cerah. Zuo Fan mengangguk lalu berhenti, memberinya tatapan aneh. Anak pedang, apakah kamu masih setia kepadaku bahkan dengan semua tindakan keji dan berbahaya yang akan aku lakukan? Oh, seperti yang kubilang, aku belajar segalanya darimu dan aku sama sepertimu. Kamu mengkhianati, maka aku mengkhianati. Atau mungkin, meskipun kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan meninggalkanmu dan pergi sesuai keinginanku. Lalu aku akan melakukan hal yang sama sepertimu, melakukan tindakan keji untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Sesederhana itu. Ses. Zuo Fan tersentak, jantungnya bergetar, lalu dia menepuk dadanya. Baiklah, setidaknya aku adalah orang yang berprinsip dan tidak akan merendahkan diri dan berkubang dalam kekotoran. Atau aku tidak hanya akan kehilangan pedang suci, tapi juga mendapatkan musuh yang kuat. Zuo Fan berjalan keluar, pikirannya berpacu, mencoba mengingat apakah dia pernah mengkhianati dirinya sendiri. Anak itu sebaiknya tidak menyalinnya juga dan memperlakukanku dengan sama. Bicara tentang mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Sword Child berseri-seri di belakangnya, meskipun dia sedikit gelisah. Anak pedang, bagaimana kekuatanmu? Sebelum menyempurnakan, saya telah berkembang bersama Anda. Jika kamu menjadi lebih kuat, aku juga, oleh karena itu aku adalah Raja Roh tingkat menengah sepertimu. Oh, kalau begitu, apakah kamu tahu keahlian khusus? Jangan bilang kamu juga tahu semua milikku. Tidak, saya tidak bisa menggunakan Divine Eye of the Void atau api petir apokaliptik. Meskipun aku mengambil kelima seni yang kamu pahami dan menggabungkannya menjadi yang keenam. Keenam, seni pedang apokaliptik, titik. Zuo Fan berbicara sambil berjalan. Saya harus berhati-hati, tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga berhati-hati. Itu suatu keharusan. Keduanya meninggalkan kamar mereka dan bertemu dengan petinggi klan Luo yang menunggu di pintu. Melihat Zuo Fan keluar dengan seseorang yang berukuran setengah dari tubuhnya membuat mereka tercengang. Bukankah dia berada di sana selama 3 hari? Mengapa ada seorang anak di sisinya? Apakah dia yang membuatnya sendiri? Itu bukan bahan tertawaan. Sepertinya 3 hari sudah cukup untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Setidaknya butuh 10 bulan. Menjatuhkannya. Menurut Anda itu masalahnya? Bagaimana seorang pria melahirkan seorang anak yang tumbuh begitu cepat? Mungkin ada terowongan tersembunyi di kamarnya tempat anak itu menyelinap masuk. Tidak mungkin. Saya telah berjaga setiap menit sejak Steward Zuo memasuki pengasingan. Tidak ada seekor lalat pun yang melewatiku tanpa sepengetahuanku, apalagi seorang anak kecil. Titik. Semua orang memulai perdebatan sengit mengenai topik yang sangat penting ini.
Zuo Fan mencibir. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa terjadi sesuatu? Pramugari Zuo, dunia mulai bergetar dan langit berubah warna. Kami datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Li Jingtian membungkuk. Zuo Fan menghilangkan kekhawatirannya. Aku baik-baik saja, jadi kamu bisa kembali. Kultivasi kami melonjak akhir-akhir ini dan perlu waktu untuk stabil. Setelah itu, kita punya hal-hal besar di depan kita. Kita tahu, mereka semua mengangguk, tidak ada rencana untuk pergi. Mata penasaran mereka terpaku pada Sword Child. Karena penasaran dengan keingintahuan mereka, dia memperkenalkan. Dia adalah pengawal pribadiku, anak pedang apokaliptik. Penjaga pribadi. Mereka semua memulai. Steward Zuo, Anda memerlukan penjaga di level Anda. Itu berarti dia tidak boleh terlalu jauh tertinggal dari kekuatanmu. Sebuah suara mencicit. Ya, ayah, jika kamu benar-benar menginginkannya, pilihlah aku. Gu Santong menatap Zuo Fan dengan aneh. Bang, Zuo Fan mengetuk kepalanya sambil menegur. Kamu berani mengatakan itu tentang orang lain. Saya bertanya-tanya, anak berusia 6 tahun yang mana yang memerintah di Tianyu seperti dia yang memilikinya. Bagaimana bisa sama, aku seorang kilin. Gu Santong membusungkan dadanya dengan bangga. Pak, telapak tangan berwarna gelap dan tipis mendarat di bahunya. Tuan Muda San, sebuah tiang akan membuat segalanya lebih jelas. Hahaha. Gu Santong gemetar, menatap sepasang mata hitam dan seringai jahat. Bu, dia memiliki penampilan yang sama dengan ayah. Apakah dia anak di luar nikah yang sudah lama hilang? Gu Santong melompat ketakutan. 1186. Pasang taruhanmu. Jangan ditarik kembali. Kota kegembiraan yang telah bermandikan darah sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan. Hanya saja kali ini, hal itu terjadi 100 mil di luarnya, di sebuah lembah. Qiu Yanhai bahkan mendirikan sebuah kios sambil berteriak. Kita semua adalah teman di sini, jadi jangan malu-malu dan pasang taruhanmu untuk membuat tempat ini lebih hidup. Tuan muda kita San memiliki peluang 1/3, dan di sisi lain kita memiliki penjaga rahasia Steward Zuo, anak pedang apokaliptik peluang 1/5. Semua taruhan sekarang terbuka. Orang-orang sudah berkumpul dan mulai mengambil semua barang berharga mereka. Kios itu penuh dengan pil, senjata spiritual, dan segala jenis bahan super langka. Dengan keras, toples anggur merah besar membuat papan kios berderit. Semua orang tahu saat itu juga siapa orang aneh di balik taruhan eksotik itu. Wajah Qiu Yanhai berkedut, beralih ke hidung merah Wine Sword Immortal. Senior, meskipun aku bilang tidak ada batasan, untuk membuatnya lebih hidup, tapi kamu tidak bisa mengeluarkan sebotol anggur begitu saja. Itu seperti 10 batu roh. Kamu menyebut ini 10 batu roh. Apa yang Anda lihat di sini adalah anggur tua dan berkualitas dari klan Murong. Saya melakukan perjalanan ke rumah mereka hanya untuk mengambilnya sebelum ikut dengan Anda semua. Permintaannya selalu tinggi. Satu-satunya alasan saya bersedia berpisah dengan anggur yang begitu nikmat adalah melihat Anda semua begitu bersemangat. Wine Sword Immortal dilindungi. Qiu Yanhai menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya akan menuliskan 10 batu suci, karena senioritas Anda. Sekarang siapa yang akan kamu pertaruhkan? Bukankah sudah jelas? Tuan Muda San, Wine Sword Immortal terkekeh. Dengan semua aksi yang terjadi sejauh ini, semua orang mengetahui kekuatan Gu Santong, tidak kurang dari kekuatan kita. Dan sejak kita tiba di domain suci, semua orang mencapai tahap Raja Roh sementara kekuatannya juga harus meningkat. Sedangkan untuk anak pedang itu, dia tidak terlihat menarik, jadi aku lebih memilih berada di sisi yang aman dan tetap bersama Tuan Muda San. Semua orang mengangguk setuju. Daripada mengambil risiko pada petarung tak dikenal, mereka lebih memilih mengambil risiko dengan bertaruh pada Gu Santong. Sebuah sitar kemudian menghantam kios, diikuti dengan suara santai. Saya bertaruh pada Sword Child. Liu Mubai, Wine Sword Immortal memberinya tatapan aneh. Kamu tahu kekuatannya untuk bertaruh padanya. Liu Mubai mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi bagi Zuo Fan untuk menjadikannya pengawal pribadi, itu sudah cukup sebagai bukti, bukan? Faktanya, menurutku Tuan Muda San sangat terburu-buru menerima tantangannya begitu saja. Mengetahui musuh itulah yang membuat Anda menang. Meskipun dia adalah buku yang terbuka, lawannya tertutup rapat. Itu sebabnya anak pedang memiliki peluang menang lebih tinggi. Masuk akal, persis seperti yang kuharapkan dari Raja Pedang Sitar yang meluangkan waktunya untuk membalas dendam pada klannya, penuh perhitungan dan jeli. Yang lain menyala dan mengalihkan taruhan mereka dari Gu Santong ke anak pedang. Wine Sword Immortal menjilat bibirnya yang kering saat dia memindahkan toples anggurnya juga. Liu Mubai, aku akan mempercayaimu dalam hal ini, tapi sebaiknya kamu membayarku kembali jika aku kalah. Tentu, dan sitarku juga termasuk di antara taruhan itu, hahaha. Liu Mubai tidak mempermasalahkannya, menatap para petarung di puncak mereka sambil tersenyum.
Sejak kekaisaran jatuh, dia merasa sangat lega karena keinginannya terkabul dan sikapnya juga lebih cerah. Di sisi di mana ada sorakan terus-menerus, Zuo Fan, Luo Yunhai dan yang lainnya berdiri di atas bukit dan menyaksikan keduanya dipenuhi dengan berperang. Luo Yunhai berkata, "Kakak Zuo, siapakah anak pedang itu? Bisakah dia menghadapi Sanzi muda?" "Seharusnya bisa," Zuo Fan berkata. Sanzi muda menjadi Raja Roh tahap awal setelah datang ke domain suci, tetapi anak pedang adalah pedang iblisku yang diubah dengan setengah keahlianku. Faktanya, dia seharusnya memiliki semua keahlianku selain mataku. Dia seharusnya tidak kalah melawan Sanzi muda. Apa? Mereka semua berteriak, dia pedang suci itu. Tentu saja, dan justru karena dia bukan manusia, tapi roh dalam pedang, kita tidak bisa melihat kultivasinya. Zuo Fan mengangguk. Dalam kata-katanya, dia sama denganku, Raja Roh tingkat menengah. Mengenai kekuatannya, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Membiarkan Sanzi muda bertarung adalah kesempatan sempurna. Yang lain mengangguk, dan Kiaoer dengan sedih menatap Gu Santong. Saudaraku, berhati-hatilah, anak itu adalah pedang ayah dan bukan manusia. Dalam pertarungan antara pedang dewa dan binatang suci, kemenangan mungkin tidak semudah itu. Gu Santong sama sekali tidak mengetahui sifat lawannya, menilainya dari penampilannya yang masih muda, bahwa dia masih terlalu muda. Jika dia adalah binatang suci, wujudnya berarti dia belum dewasa. Jika dia manusia, maka itu membuatnya lemah seperti anak domba. Jadi dia membual, "Nak, kita berada di pihak yang sama, jadi aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan menghakimimu karena hal itu, atau mempersulitmu, demi ayah." "Sanzi muda, kamu tetap sombong seperti biasanya." Anak pedang menyeringai. "Bahkan sebagai binatang suci, kamu sekarang berada di domain suci dan masih remaja. Ada banyak orang yang bisa membunuhmu. Saya hanya akan membantu ayah dengan memberi Anda peringatan yang adil, jadi lain kali Anda pergi keluar, Anda akan sedikit berhati-hati dan tidak kehilangan nyawa." Gu Santong gemetar, memberinya tatapan aneh. Apakah dia benar-benar anak ayah? Nada suaranya, gayanya, kesombongannya, semuanya hampir sama. Semua orang memandang Zuo Fan dengan aneh. "Steward Zuo, itu adalah versi miniatur dirimu, dalam bentuk anak-anak." Zuo Fan tersenyum. "Anak pedang telah mengambil segalanya dariku, menyerupaiku lebih dari seorang putra." Gu Santong tidak melihat reaksi dari Zuo Fan dan mengambil keputusan. "Sepertinya anak itu tidak dekat dengan ayah, dan aku bisa meluruskannya." Dia memasang wajah kejam dan menyeringai. "Aku bisa menerima itu datang dari ayah, tapi dari orang bodoh." Kedengarannya lebih seperti sebuah ejekan. "Kita akan segera melihat siapa yang mengalahkan siapa." Gu Santong menembak ke depan dan tinjunya bersinar merah saat dia menyerang anak pedang. Meskipun jelas ada beberapa pengekangan, meninggalkan sepertiga dari kekuatannya. Meskipun Gu Santong masih menganggapnya berlebihan dan menurunkan kekuatannya menjadi hanya setengahnya. "Tuan Muda San, lepaskan saja dan datangi saya dengan segalanya. Saya dapat dengan mudah menerimanya." Anak pedang itu menyeringai, matanya tertuju pada pancaran cahaya merah dari jarinya dan dari kepalan tangan Gu Santong. Suara mendesing. Gelombang pedang melonjak. Suara itu berbenturan dengan suara pertama Gu Santong, sehingga menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Gu Santong bergidik dan terdorong mundur 100 meter. Tatapannya sekarang nyeri saat dia menoleh ke arah anak pedang. Seni pedang yang melonjak, dan pada kekuatan puncak. "Bagaimana kamu bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Hanya ayah yang bisa melepaskannya ke level ini." Dia sepenuhnya mewarisi keterampilan pedang Steward Zuo, layak menjadi pedangnya. Mata Sangguan Fei Xiong bergetar karena kagum. Zuo Fan menyeringai. "Dia terhubung dengan saya, tubuh dan pikiran sampai sekarang. Mengetahui 5 seni pedang adalah hal yang normal. Dan dari apa yang dia ceritakan padaku, dia juga mempelajari yang keenam. Itu adalah sesuatu yang ingin saya lihat." Keenam, Sangguan Fei Xiong dan yang lainnya mengangguk. Benar, dengan Steward Zuo mempelajari seni pedang hingga puncaknya, roh pedang sucinya harus lebih tajam lagi, mampu menggabungkan 5 seni. Sekarang aku juga tak sabar untuk melihatnya, hahaha. Mereka semua tertawa, tampak bersemangat saat pertempuran berlangsung. Di tempat taruhan, semua orang yang hendak bertaruh pada Gu Santong berpindah ke pria lain. Qiu Yanhai mengutuk, "Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda tidak punya etika? Mengatakan kamu akan mengambilnya dan meninggalkannya tetapi sekarang Tuan Muda San seperti akan kalah, kamu mengganti lagu. Peluang besar. Sial, aku hanya kehilangan pertukaran itu dan sekarang mereka semua kehilangan kepercayaan padaku. Sungguh memalukan, aku meningkatkan permainanku." Wajah Gu Santong berkedut mendengar teriakan Penatua Qiu, kemarahan menghampirinya saat dia menembak ke arah anak pedang. "Bocah nakal, aku bersikap lunak padamu, tapi tidak lebih. Bersiaplah, hahaha." Tangan Gu Santong bergetar dan menghantam udara.
Boom! Rasanya seperti dunia runtuh ketika udara melengkung karena guncangan. Itu menjadi sangat kuat, bekas luka hitam muncul di angkasa, menyebar dengan cepat ke arah anak pedang. Suara retakannya terdengar menggelegar di telinga. Penonton tersentak, ruangnya retak. Bukankah itu berarti membiarkan bekas luka menyentuhmu akan mencabik-cabikmu? Ini terlalu berlebihan. Upaya Gu Santong di masa lalu dengan gerakan ini hanya membuat suasana menjadi kacau. Namun sekarang, dia berada di level Raja Roh dan dapat membengkokkan ruang. Ruang adalah tempat di mana segala sesuatu ada. Dengan pecahnya, maka ruang yang ditempati akan tercabik-cabik. Steward Zuo, ini berubah menjadi mematikan. Semua orang menoleh ke Zuo Fan. Dia masih hanya melihat sambil tersenyum. Anak itu bukan manusia, tidak ada bedanya meskipun langit terkoyak. Tentu saja, dia adalah pedang dewa. Pecahnya ruang tidak akan mempengaruhinya. 1187. Mengembun. Retakan spasial menyerang anak pedang seperti ular beludak, kegelapan di dalamnya menjanjikan untuk menelannya utuh. Sword Child tidak peduli, terlihat dari seringainya, saat dia berteriak dan menjentikkan tangannya. Angin dingin bertiup dan bekas luka yang mengganggu perlahan kehilangan kecepatannya hingga membeku di tempatnya, bahkan ada bekas es yang terlihat di sana. Gu Santong tersentak, seni pedang penyegel surga. Hahaha, ya, aku adalah ahli pedang seni pedang apapun yang dia tahu, aku tahu. Itu sebabnya, Tuan Muda San, silakan datang padaku dengan segalanya. Anak pedang tersenyum, akhirnya menuju Gu Santong. Dia melambaikan jarinya dan meledak menjadi api. Celah hitam di angkasa menyatu dengan api dan perlahan sembuh. Dengan jalur yang terbuka di antara keduanya, anak pedang dengan mudah menembak wajah Gu Santong untuk menyodoknya dengan jari yang berderak. Wajah Gu Santong berkedut dan melangkah mundur sambil menggunakan tinjunya untuk bertahan. Seni pedang penghancur dan seni pedang sundering, bagaimana kamu bisa mengetahui kelima seni pedang ayahku dengan sempurna? Tidak ada anak laki-laki yang bisa berbuat sebanyak itu. Siapa kamu? Sudah kubilang, aku adalah pedang tuan. Bam! Gu Santong akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya, tinjunya mengirimkan gelombang merah yang menghantam gelombang pedang guntur ungu. Bentrokan hebat tersebut telah menghancurkan 40 gunung di sekitar wilayah tersebut menjadi debu. Gu Santong bergidik, terpaksa mundur setelah kejadian itu. Anak pedang tertawa saat gelombang kejut datang, sambil menunjuk ke arah Gu Santong. Aku memiliki tubuh pedang dewa, bukan dari daging dan darah. Aku tidak takut isi tubuhku tersentak, tidak ketika aku tidak punya apa-apa. Disitulah binatang suci berbeda dariku, Vaulting Sword, Dragon Soar. Dengan teriakan drakonik, anak pedang memanfaatkan keunggulannya, mengirimkan gelombang pedang lagi dengan jarinya. Kali ini, Gu Santong nyaris tidak mampu menahan benturan. Yang bisa dia lakukan, pada akhirnya, hanyalah membalas. Bam! Pukulan tergesa-gesa Gu Santong tidak memiliki kekuatan penuh dan sekali lagi didorong ke belakang. Anak pedang tersenyum, berdiri diam. Kebanyakan kultivator akan mencoba menyelesaikan keributan di dalam diri mereka sebelum kerusakan meningkat alih-alih melepaskan serangan begitu cepat. Saya tidak punya masalah seperti itu. Aku bisa memburumu dan membunuhmu hanya dalam 10 gerakan, sementara kamu bahkan tidak bisa bertahan. Hasilnya jelas dan tidak ada gunanya bertarung, hahaha. Pedang yang mematikan. Penonton tersentak kaget. Steward Zuo, pedang dewa humanoid sangat berbahaya, tidak memiliki kelemahan. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari binatang suci, belum pernah terjadi. Zuo Fan mengangguk. Ya, bahkan aku tidak mengira Sanzi muda akan kalah begitu cepat. Itu sebabnya anak pedang sangat berterima kasih karena aku menyempurnakan tubuhnya seperti itu. Sebagai pedang dewa, pedang ini benar-benar seperti dewa. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu di luar sana yang dapat menahannya. Zuo Fan merenung. Dia memiliki semua yang kumiliki, kecuali matanya. Semua orang sangat serius. Anak pedang sungguh mengerikan. Tapi bagaimana jika dia menyerang kita? Dia menyebut dirinya pedang Zuo Fan, tetapi pada akhirnya itu adalah senjata, yang tidak memiliki keinginan selain mengikuti niat tuannya. Tapi dengan anak itu apa adanya? Steward Zuo, dia sudah menguasai keangkuhanmu. Leng Wuchang mengatakan. Meskipun dia terlihat agak muda, dan anak muda cenderung memiliki ego yang berlebihan. Zuo Fan mengangguk. Ya, dia sama seperti saya. Hanya saja di tahun-tahun awalku, aku terkendali, lebih kejam daripada kurang ajar. Dia tidak memiliki batasan, dan meskipun dia adalah diriku yang kedua, kemungkinan besar kita akan menempuh jalan yang berbeda, dan dia membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Brilian, pramugara Zuo. Leng Wuchang mengangguk. Mata Zuo Fan menjadi dingin saat dia mengamati pertarungan itu. Gu Santong adalah tong mesiu yang siap meletus karena terlalu sering didorong. Dia kemudian meraung dan, dalam kilatan merah, gambar kilin setinggi 300 meter muncul di atas. Raungannya mengguncang dunia. Para Raja Roh merasakan jantung mereka berdebar karena keterkejutan. Tuan Muda San ingin berusaha sekuat tenaga, membuat segalanya bergetar.
Bisakah anak pedang menerimanya? Aku akan mempertaruhkan toples anggur ini pada Tuan Muda San. Wine Sword Immortal juga terkejut dan mengganti taruhannya lagi, dengan banyak orang lain yang mengikutinya. Hanya Liu Mubai dan beberapa orang lainnya yang santai. Pedang anggur abadi, kamu akan menyesal. Lihatlah penampilan si anak pedang. Wine Sword Immortal berbalik dan baru sekarang menyadari bahwa meskipun Gu Santong mengamuk dan mengaum, anak pedang tidak menunjukkan apa-apa selain rasa jijik di matanya. Tuan Muda San, karena Anda tidak tahu bantuan apapun saat melihatnya, Anda tidak memberi saya pilihan. Mata anak pedang bersinar dan mengangkat satu jari. Kekuatan hitam berkumpul. Kamu berusaha sekuat tenaga, jadi kamu harus melihat seni pedang keenamku, kekuatan pedang apokaliptik. Mata Gu Santong yang sombong bergetar, tidak mampu menerima ejekan telanjang pihak lain. Dia meraung dan kekuatannya melonjak sebelum dia meninju dengan kedua tinjunya. Bocah nakal, rasakan ini, pergolakan, kekuatan kilin yang melonjak. Raungan tajam terdengar di telinga semua orang saat gambar kilin membuka rahangnya. Ia kemudian menembak ke arah anak pedang dengan amarah membara di matanya, siap membakar dunia jika perlu. Ayo, anak pedang itu mencibir, gelombang pedang hitam sudah siap saat dia menyerang. Sungguh anti betapa polosnya peluncurannya, tanpa keributan, bagaikan angin sepoi-sepoi yang menelusuri udara. Namun, gelombang pedang menghapus semua yang dilewatinya, bahkan debu, dari keberadaannya. Gelombang pedang itu tampak tipis, namun menimbulkan ketakutan di hati semua orang yang menyaksikannya. Bukan kehancuran total dan ledakan yang menakutkan, tapi gerakan diam namun menghancurkan yang bisa merenggut nyawa tanpa meninggalkan bekas. Zuo Fan keluar selama 2 detik sebelum dia sadar dan memahami kesenjangan di antara para petarung. Anak pedang, hentikan ini sekarang juga. Terlalu sedikit, sudah terlambat, gelombang pedang hitam mencapai gambar kilin muda Sanzi, tapi tidak ada ledakan, bahkan tidak ada suara kegagalan. Gelombang hitam melewati gambar itu, membuatnya berhenti sejenak sebelum menghilang, terhapus dari dunia ini. Sanzi muda terbatuk-batuk karena serangan balasannya, tampak pucat, tetapi gelombang hitam datang dengan kematian di belakangnya. Sanzi muda panik, semua orang panik. Ini adalah kematian. Anak pedang, apa kau tidak mendengarku? Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Zuo Fan berteriak dengan marah. Alis Swordchild bergetar dan memberikan senyuman kejam pada wajah panik itu, tanpa niat untuk berhenti. Ruang itu mulai melengkung, dengan anak pedang sebagai pusatnya. Dia kembali menatap Zuo Fan dengan cemberut, hanya untuk melihat tatapan dinginnya dan 7 lingkaran cahaya emas di mata kanannya. Tuan, jangan. Mata surgawi dari kekosongan tahap ke-7, segel kekosongan. Zuo Fan bergumam. Suara mendesing, ruangnya berkontraksi, dan anak pedang bergetar saat matanya menjadi kosong dan roboh. Dia kembali menjadi pedang hitam pekat, dengan cahaya redup. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda hidup. Gelombang pedang hitam yang datang ke arah Gu Santong juga memudar tepat pada waktunya, membuatnya bernapas lebih mudah karena telah melarikan diri dengan nyawanya. Serangan itu mematikan, tidak kalah dengan sambaran petir apokaliptik milik ayah. 1188. Buk, Zuo Fan berjalan ke arah pedang apokaliptik dan mengambilnya sambil menghela nafas. Kamu benar-benar aku, tetapi hanya aku yang muda, sinting, sombong, dan menjengkelkan. Hahaha, bocah bodoh, kamu pikir dengan memiliki tubuh senjata sovereign, aku tidak bisa melawanmu. 5 pedang surgawi dipengaruhi oleh mata kekosongan surgawi dan bentuk ini tidak ada bedanya. Pikirkan baik-baik tentang hal ini. Zuo Fan membuat segel dan pedang iblis memasuki tubuhnya. Dan kamu, Sanzi muda, selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Ini akan menjadi pelajaranmu. Zuo Fan berjalan ke arah Gu Santong dan memperingatkan. Gu Santong menundukkan kepalanya, mengangguk dengan berat. Aku tahu, ayah, saya tidak akan sombong lagi. Kamu sudah mengatakan itu ratusan kali. Mengapa aku harus mempercayaimu kali ini? Hahaha, kamu akan belajar semakin banyak penderitaan yang kamu alami. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Yang lain datang dan membungkuk. Pelayan Zuo, bagaimana kamu akan menangani anak pedang? Dia adalah meriam yang lepas. Aku akan menanganinya, jangan khawatir. Zuo Fan menenangkan ketakutan mereka. Dengan kedamaian beberapa hari ini, kami telah menemukan tempat tinggal sementara di domain suci. Namun untuk tumbuh lebih besar, pertama-tama kita harus mengalahkan salah satu dari 8 kaisar. Karena itu, saya akan berangkat untuk merasakan situasi domain suci saat ini untuk menghilangkan semua hal yang tidak diketahui. Tunggu pesanku dan bersiaplah untuk bergerak. Bukankah terlalu berbahaya jika pergi sendirian? Ya, aku akan ikut denganmu. Luo Yunchang angkat bicara, dan Bali Yuyu melangkah maju. Zuo Fan menenangkan mereka. Tidak apa-apa, domain suci adalah duniaku. Aku mengetahuinya lebih baik daripada kalian semua. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan bahkan ketika bertemu dengan seorang kaisar. Yakinlah bahwa saya akan baik-baik saja.
Suanger, kemarilah sebentar. Zuo Fan memanggil Yun Suang untuk tetap tinggal setelah yang lain merasa tenang, dan berbisik. Apakah kamu menyelesaikan apa yang aku minta kamu lakukan? Apakah Anda mengetahui lokasinya? Alis Yun Suang bergetar. Untuk beberapa alasan, aku buta terhadap nasib saudari Qing Cheng, sama seperti nasibmu. Patriark berkata bahwa kamu kehilangan sesuatu. Apakah kamu memberikannya padanya? Bisakah itu menyembunyikan nasib seseorang? Jalan berdaulat. Zuo Fan menyipitkan mata dan bertanya dengan penuh semangat. Bagaimana lagi saya bisa menemukannya? Di mana saya mulai mencari domain suci yang besar tanpa banyak petunjuk? Suanger menggigit bibirnya. Maafkan aku karena tidak bisa membantu, tapi apa? Kamu sendiri yang bisa menemukannya. Aku, ya, saya tidak tahu apa-apa tentang membaca bintang. Bukankah Patriark memberimu sesuatu? Ini akan memandu Anda menuju apa atau siapa yang ingin Anda temukan. Sedikit menjelaskan, Patriark juga menyebutkan bahwa apa yang Anda cari adalah milik Anda. Anda berdua akan tertarik satu sama lain. Dengan menggunakan item itu, kamu dan saudari Qing Cheng akan menemukannya. Zuo Fan berpikir sejenak dan mengangguk. Begitu, Sovereign Yun memberiku bola hitam untuk tujuan ini. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Cari tahu sendiri. Saya pastinya tidak tahu. Yun Suang mengangkat bahu. Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk, matanya berkobar karena tekad. Saya akan mencobanya sambil jalan. Sekarang aku harus pergi agar rasa takut yang disebabkan oleh anak pedang akan memudar. Saya juga harus mengajari anak itu sopan santun. Zuo Fan menangkupkan tangan padanya dan yang lainnya, lalu pergi. Yang lain juga mengucapkan selamat tinggal padanya dengan hormat, sementara hanya seorang lelaki tua berhidung merah yang tidak mau melepaskan sebotol anggur, menangis seolah orang tuanya telah meninggal, seperti seorang wanita tua. Anggurku yang berharga, aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Bagaimana pikiran saya yang sangat bodoh bisa membayangkan risiko bertaruh pada Gu Santong? Senior, taruhan adalah bisnis. Anda membuat taruhan yang salah jadi saya tidak dapat membantu Anda. Sekarang lepaskan. Wine Sword Immortal meratap seperti anak kecil sementara Qiu Yanhai berjuang untuk mencoba melepaskan jari pemabuk itu dari toples. Dengan kesenjangan dalam kultivasi mereka, pada akhirnya tidak ada upaya yang membantu. Wajah Zuo Fan berkedut dan menatap kedua kakek tua itu lama-lama. Apa yang kupikirkan membawa orang-orang bodoh ini? Zuo Fan pergi sementara yang lain menyuruhnya pergi. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah gua yang sepi, menyiapkan susunan untuk menyembunyikan dirinya saat dia mengeluarkan bola hitam Sovereign Yun. Melihat situasi di tempat suci lebih merupakan sebuah keinginan, sementara menemukan Chu Qing Cheng adalah tujuan sebenarnya. Dia tidak mungkin mengatakan itu kepada para pria, karena mereka datang bersamanya ke dunia baru untuk menetap, bukan membantunya menemukan wanitanya. Bagaimana pemimpin de facto mereka bisa melakukan hal remeh dan tidak bertanggung jawab seperti itu? Ketika mereka mengetahui bahwa dia merencanakan sesuatu yang tidak baik, maka mereka akan pergi mendaki, sebaiknya mereka pergi keluar dan mencari peruntungan di tempat lain. Seorang pemimpin yang luar biasa harus, setiap saat, menginspirasi keadilan dan keagungan. Mengurus keluargaku dan urusan pribadi lainnya, itu dilakukan di balik pintu, hehe. Mengeluarkan bola hitam itu, Zuo Fan menatap tajam. Qing Cheng, kamu di mana? Dan bagaimana Anda memulai hal ini? Sovereign Yun, pria yang luar biasa, memberi saya alatnya tetapi tidak memberikan manualnya. Di mana saya harus memulainya? Zuo Fan merengek. Saat dia menatap jauh ke dalam bola itu, tatapannya menjadi kabur dan kegelapan di dalam bola itu berputar, menariknya masuk. Zuo Fan bergidik dan matanya menjadi hitam. Dia menjatuhkan diri ke tanah dengan mata terbuka lebar, sadar pada saat berikutnya, hanya untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh bintang-bintang di ruang hitam. Bintang-bintang terbang melewatinya begitu dekat sehingga dia bisa meraihnya dengan tangannya. Di mana aku? Apa yang saya lakukan di sini? Zuo Fan tersentak dan kemudian mengingat. Tempat yang berdaulat Yun juga sama. Pikiranku pasti sudah memasuki bola itu. Apakah ini caramu menggunakan harta karun itu? Tapi bagaimana aku bisa menemukannya sekarang? Zuo Fan mengerutkan kening, menatap bintang-bintang yang berkilauan dengan ragu sambil mondar-mandir sambil berpikir. Gadis suci dari klan Yun bisa membaca langit melalui bintang-bintang. Sovereign Yun juga membaca nasib manusia melalui bintang-bintang. Mungkin untuk menemukan Qing Cheng aku harus memahami pergerakan bintang. Haruskah saya pergi ke Suanger untuk mendapatkan tip? Tapi itu lebih terlihat seperti suatu sifat daripada seni. Pemimpin klan Yun adalah satu-satunya yang mampu melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Zuo Fan menatap ke langit, dalam dilema. Wajahnya mulai mengendur saat dia mengamati cahaya bintang, menyadari sesuatu yang aneh. Nak, manusia adalah makhluk tertinggi di dunia, dasar dari semua hal lainnya. Manusia memiliki 360 kosmos kecil di dalamnya yang berfungsi selaras dengan alam semesta.
Setiap orang memiliki bintang pelindung. Saat Anda mengamati langit, Anda sebenarnya sedang melihat nasibnya. Mata Anda tidak melihat langit malam berbintang, melainkan siklus reinkarnasi alam semesta. Untuk menemukan apa yang kamu cari, gunakan hatimu dan kamu akan meraihnya. Sebuah suara tua berbisik di telinganya, membuat jantungnya berdebar kencang dan lebih fokus pada bintang. Zuo Fan menatap kosong, mengabaikan segalanya, waktu itu sendiri, saat dia menatap awal dan gerakannya. Yuan Qi-nya mulai bergerak mengikuti bintang-bintang, dengan pola yang aneh dan membingungkan. Pada satu titik, dia menyadari bintang-bintang menyatu dengannya. Memandang bintang-bintang bagaikan melihat isi perut tubuhnya. Aliran darah, pernafasan, semuanya membuat organ tubuhnya bergetar, memahami itu semua. Saya ingin menemukan Qing Cheng. Saat dia memahami segalanya, jantungnya berdebar kencang dan bintang-bintang mengikuti keinginannya. Indranya merasakan 9 bintang paling terang membentuk garis, melesat ke arah timur. 9 bintang berturut-turut, menipu langit dan mengubah nasib, tersembunyi dari kekuatan penguasa. Dia di timur. Zuo Fan menyala dan terbangun. Dia bangkit dan menemukan bola hitam di sisinya. Menyingkirkannya, Zuo Fan sangat bersemangat saat dia keluar dari gua. Dia menyadari saat itu gelap, dengan bintang-bintang di langit sama dengan yang dia lihat di bola itu, dan 9 bintang paling terang membentuk garis. Apakah bola hitam itu mempengaruhi bintang-bintang, atau apakah bola itu mencerminkan apa yang ada di dalam bola hitam itu? Atau mungkin Zuo Fan yang mengendalikan mereka? Bingung, Zuo Fan merasa tercengang. Sial, aku maju lagi, aku sekarang adalah Raja Roh tahap akhir. Yang lebih penting adalah tingkat kultivasi permukaannya telah turun ke lapisan pertama tahap tempering tulang. Hatiku tumbuh sekali lagi. 1189. Suara mendesing. Di bawah langit yang cerah dan cerah, Zuo Fan melesat melintasi daratan, matanya memancarkan cahaya aneh saat dia menggunakan bintang sebagai pemandunya. Melirik ke langit, dia menyipitkan mata dan tersenyum. Dia semakin mendekati posisi terakhir dari 9 bintang, mendekati posisi yang ingin dia lihat. Zuo Fan menjadi bersemangat. Sejak dia melihat bintang-bintang di dalam bola hitam itu, dia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan segala hal kecil di dunia. Dia bahkan bisa melihat bintang di siang hari bolong. Kakak senior, Tuan menyuruh kami mengambil piala berkilau emas ungu dan bertemu dengan kelompok bibi senior di kota kabut untuk kompetisi harta karun, untuk memastikan kami mendapatkan peta laut Nether. Tapi aku merasa tidak enak meninggalkan adik perempuanku sendirian. Dan kenapa tidak, gadis bodoh itu memiliki bakat dan kekuatan yang jelas. Bukan hanya aku, tapi kalian semua lebih kuat dari dia. Apa gunanya membawa beban mati? Dia hanya mengandalkan bantuan Tuan untuk datang dan mendapatkan bagian tidak peduli seberapa besar kesalahannya. Tapi Tuan berkata begitu. Diam. Gadis memuatkan itu pasti merangkai kata-kata manisnya pada Tuan. Yang dia kuasai hanyalah menyedot. Tidak mungkin aku akan berbagi pujian, untuk misi sepenting itu, dengannya. Kami hanya akan mengatakan dia terlalu lambat dan tidak bisa mengikutinya. Omelan mereka bergema di hutan lebat, mencapai telinga tajam Zuo Fan. Laut bawah. Bukankah itu tempat penguasa Netherworld? Meskipun aku pernah melihatnya sekilas di terowongan angin dunia di wilayah Fana, aku tidak tahu cara memasukinya. Tapi mungkinkah peta seperti itu nyata? Zuo Fan berhenti dan bergegas ke hutan. Dia merapikan pakaiannya dan dengan santai berjalan melewati tumbuh-tumbuhan. Gemerisik. Siapa di sana? Teriakan tajam terdengar saat 6 pedang tajam berkilauan saat ditembakkan ke semak-semak. Zuo Fan merasakan haus darah mereka sebelum dia melihat wajah mereka. Zuo Fan mencibir, tapi masih berpura-pura panik. Tunggu, tunggu. Aku tersesat dan tidak bermaksud jahat. Zuo Fan bergegas keluar dari semak-semak, gemetar ketakutan. Di hadapannya ada 6 gadis cantik, semuanya cantik sempurna, namun mata dingin mereka merusak citranya. Mereka mengukurnya dan memperhatikannya di tahap tempering tulang. Mereka menghela nafas dengan mudah dan pemimpinnya, kakak perempuan mereka, mengejek. Kamu sudah sangat tua namun hanya berada di tahap tempering tulang. Tidak pernah tahu orang sepertimu ada di domain suci. Sangat lemah namun kamu berkeliaran di hutan. Makhluk spiritual mungkin akan menerkammu kapan saja dan hanya meninggalkan tulangmu saja. Benar sekali, saya juga tahu ini berbahaya, tapi saya harus mencari nafkah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain memetik tanaman herbal, hahaha. Zuo Fan tertawa konyol, wajahnya terlihat bodoh saat matanya yang tajam memeriksa kultivasi mereka. Oh, 3 Raja Roh, 1 tahap tengah, 2 tahap awal, dan sisanya berada di puncak tahap kejadian. Tim yang cukup kuat. Zuo Fan mencibir dan membungkuk lagi dengan berpura-pura bingung. Nona, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Saya sudah berada di hutan ini selama 3 bulan, tidak bisa keluar. Seorang kultivator bon tempering mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dengan terjebak di sini ketika Anda bahkan tidak bisa terbang.
Kakak perempuan senior itu menikmati kesulitannya, sementara gadis-gadis lain melontarkan senyuman mengejek padanya. Dia berkata lagi, merasa bangga karena suatu alasan. Nak, lebih baik kamu kembali sebelum menemui ajalmu di hutan ini. Dan jangan melangkah lebih jauh lagi, jangan sampai kamu menginginkan kematian yang menyakitkan. Mengapa? Di depan adalah Ruby Cloud Sekte. Kakak perempuan senior itu mencibir. Seru Zuofan, wajahnya tenggelam. Aku bertanya-tanya kenapa tempat ini terasa familiar, ternyata dekat dengan Ruby Cloud Sekte. Aku sudah mengikuti 9 bintang selama berbulan-bulan, mengabaikan tempat-tempat yang aku lewati, semua itu agar aku bisa menemukan istriku. Tidak menyadari reaksinya, atau lebih baik lagi, bahkan tidak pernah mengetahui apapun tentang pribadi Zuofan, kakak perempuan senior itu mengangkat alis tipisnya dan terus menggurui dia. Kamu pasti sudah mendengar juga tentang peraturan sekte saya. Siapapun yang berani datang tanpa diundang akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mati di mulut makhluk spiritual adalah surga dibandingkan dengan itu. Jadi jadilah cerdas dan pergilah, Haha, kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Siapa yang tidak tahu tentang bidan lama dan menopause mereka? Zuofan mencibir dalam hati, menunjukkan senyuman aneh di luar. Apakah itu berarti kalian semua adalah murid Ruby Cloud Sekte? Ya, takut sekarang. Keenam gadis itu membusungkan dada mereka dengan bangga, mata mereka hanya menunjukkan kebencian. Kami sedang menjalankan misi sekarang dan meskipun jadwal kami padat, kamu seharusnya merasa terhormat karena kami menjaga orang yang bukan siapa-siapa sepertimu. Jika kamu pernah bertemu tuan kami, hehe. Dentang. Seringai Zuofan semakin lebar, mengepalkan tinjunya. Jika aku benar-benar bertemu tuanmu, itu akan sangat buruk. Sedangkan untukmu. Lengan kilin Zuofan mengeluarkan aura dingin. Kakak senior, harap tunggu. Sebuah suara lembut terdengar dan seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, berpakaian putih, mendengus saat dia memasuki pandangan mereka. Hanya mayat lainnya. Zuofan mendengus ke dalam. Yang lain kesal. Bagaimana gadis ini bisa mengikuti kita? Dia lebih buruk dari hantu. Kakak senior. Gadis itu terkikik ketika dia mendarat di sisi pemimpinnya. Mengapa kamu tidak menungguku dan melanjutkan? Saya hampir tidak bisa mengikutinya. Kakak perempuan senior memutar matanya dengan jijik. Adik perempuan, jalannya berbahaya dan kami tidak ingin kamu lelah dan menghadapi bahaya. Anda harus kembali. Guru sangat memperhatikan Anda dan tidak akan menghukum Anda karena kembali. Katakan saja aku sudah memberitahumu. Kakak senior, jangan katakan itu. Kami adalah saudara dekat, dan saya dapat membantu Anda ketika Anda berada dalam kesulitan. Ini juga misi pertamaku di luar sekte. Aku tidak bisa gagal begitu saja. Gadis itu cukup bersemangat, sama sekali tidak menyadari penghinaan kakak perempuannya. Dia seperti seekor domba yang dibesarkan di kandang yang tidak pernah berani menghadapi bahaya alam liar. Zuofan mencibir, menatapnya lama. Kakak perempuanmu hanya memikirkanmu ketika mereka mengatakan kamu harus tetap di sekte. Dunia ini penuh dengan bahaya, hahaha. Zuofan mengepalkan tangan di belakangnya, matanya bersinar dingin. Hei, siapa kamu? Kamu juga bisa tahu kalau mereka baik padaku. Dengan senyuman murni, gadis itu menoleh ke Zuofan. Zuofan memasang senyum aneh yang sama sambil mengangguk. Ya, mereka baik sekali mengirimmu ke neraka, tapi sekarang aku melihatmu sendiri yang datang untuk mati. Zuofan bergidik saat itu, menatap jauh ke dalam mata gadis itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar polos, tidak cantik luar biasa, tapi lembut dan polos. Mata itu memberinya perasaan familiar. Gadis itu menatap matanya pada saat yang sama, bingung sejenak. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Siapa namamu? Jantung Zuofan melonjak. King Cheng. Gadis itu berbicara tanpa ragu-ragu, menganggap Zuofan sebagai salah satu temannya saat itu juga. Chu King Cheng. Zuofan membeku saat dia menerimanya sepenuhnya dan bergumam seperti dalam mimpi. Chu King Cheng, masih dengan nama yang sama. Pikirannya yang mati rasa melihat ke kejauhan lalu beralih ke mata gadis itu yang hilang, tinju di belakangnya santai saat dia tersenyum. King Cheng, akhirnya aku menemukanmu. Tangan kasar itu memegang pipi lembut Chu King Cheng, matanya hanya menatapnya dan menghargai siapa dirinya dengan tatapan lembut. Chu King Cheng tidak menunjukkan rasa jijik pada orang asing ini. Dia merasakan sensasi aneh di dalam hatinya, seperti dia mengenal pria ini tetapi tidak bisa mengenalinya. 1190. Bam! Zuofan mendekat sambil memegangi wajah imut itu, tapi kemudian sebuah telapak tangan mengirimnya terbang dan jatuh ke tanah. Chu King Cheng melompat dan tersipu malu saat mengingat apa yang terjadi. Sialan, kamu berani mengejar murid Ruby Cloud Sekte. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Kakak perempuan senior mulai mengutuk Zuofan di tanah, hendak menginjak kakinya untuk mengukur. Chu King Cheng melihatnya dan berhasil menghentikannya. Astaga, gagak usil. Alis Zuofan berkedut saat amarahnya mendidih.
Pasangan itu akhirnya bersatu setelah bertahun-tahun, tetapi mereka bahkan tidak dapat menikmati reuni tersebut karena orang yang terbelakang itu harus merusaknya. Zuo Fan hanya ingin meratakannya hingga menjadi bubur yang lengket. Satu-satunya hal yang menahannya adalah mengetahui bahwa Chu Qingcheng berasal dari Ruby Cloud Sekte. Jadi dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Tidak ada gunanya seorang suami menyia-nyiakan sahabat istrinya karena marah. Mengapa Chu Qingcheng akhirnya muncul di Ruby Cloud Sekte dari semua tempat? Memeriksa arah 9 bintang dan mengingat perasaan familiar yang dia dapatkan dari gadis ini, Zuo Fan yakin tanpa keraguan bahwa dia adalah Qingcheng, dan bukan hanya namanya saja. Melakukan upaya besar untuk menahan diri, Zuo Fan memasang ekspresi sedih saat dia merangkak berdiri. Dia melihat tikus-tikus yang marah dan segera mengangkat tangannya untuk menjelaskan. Saudari-saudari, tolong, kemiripan yang mencolok antara nona muda dengan mendiang adik perempuan saya membuat saya kehilangan emosi. Itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Lain kali, kamu pikir kamu bisa menyentuh wajah seorang wanita begitu saja? Kakak perempuan senior itu marah, hendak membantingnya ke tanah lagi, tapi Chu Qingcheng langsung menyela. Kakak senior, tolong, dia pasti sangat menyayangi adiknya dan tidak tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak patut. Itu tidak disengaja, jadi tolong jangan salahkan dia. Salahkan dia. Lagi pula, bukan aku yang didekatinya. Karena kamu tidak peduli, kenapa aku harus peduli? Kakak perempuan senior itu mengibaskan lengan bajunya sambil menggeram, lalu terbang menjauh bersama saudara perempuannya yang lain. Ayo pergi dan jangan buang waktu dengan si bodoh itu. Dia pantas dimanfaatkan karena tertipu oleh kebohongan pria busuk. Kakak senior, Chu Qingcheng menangis mengejarnya, tetapi wanita-wanita itu telah pergi, dan dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia kemudian mengedipkan matanya yang besar dan cerah ke arah Zuo Fan. Apakah kamu melakukan itu karena aku terlihat seperti adik perempuanmu, atau apakah itu sengaja? Di bawah tatapannya yang penuh harapan dan intens, Zuo Fan tahu dia sedang mencari kenyamanan untuk membenarkan tindakan kebaikannya. Akan jauh lebih mudah untuk hanya mengangguk dan ikut bermain. Meskipun dia tidak keberatan dengan orang lain, terhadap Qingcheng, dia bisa berbohong. Sekarang setelah tambahannya hilang, dia bisa berterus terang. Tidak, aku benar-benar tidak dapat menahan diri, tapi bukan karena adik perempuanku, karena aku tidak memilikinya. Itu karena kekasihku. Apa? Wajah Chu Qingcheng langsung memerah, lalu dia melotot sebelum berbalik untuk pergi. Aku salah tentangmu, mengira kamu baik, tapi ternyata kamu seperti yang dikatakan kakak perempuan. Anda melakukannya untuk memanfaatkan saya dan akhirnya membuat mereka menyebut saya bodoh. Chu Qingcheng tampak terluka, mengikuti para wanita itu ketika Zuo Fan berteriak. Tunggu. Apa sekarang? Jika kamu mencoba sesuatu, kamu akan menyesal. Chu Qingcheng berhenti, lalu kembali menatapnya dengan ragu dan mengancam. Nada suaranya hanya membuat Zuo Fan tertawa. Dia di Genesis Stage dan saya di Bone Tempering Stage, dari semua penampilannya, namun dia menggunakan nada malu-malu itu. Bagaimana itu normal? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, memberinya tatapan yang panjang dan dalam. Nona, saya tidak mempermainkan Anda, saya juga tidak mencoba memanfaatkan Anda. Itu benar-benar karena aku melihatmu sebagai kekasihku. Istri saya meninggal dan melihat Anda mirip dengannya, emosi saya meluap-luap. Chu Qingcheng memulai, menatap tatapan jujur Zuo Fan dan tersipu saat dia memberikan anggukan lemah. Kamu pasti sangat mencintai istrimu. Maka aku tidak akan menahanmu atas apa yang terjadi. Nona muda yang naif itu berbalik, ingin pergi setelah masalahnya selesai. Tunggu, kali ini ada apa? Chu Qingcheng berhenti dan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Zuo Fan menghela nafas. Nona Chu, menurutku kamu adalah orang baik. Bisakah kamu membantuku sedikit? Saya tersesat di hutan ini dan bisakah Anda memberi saya tumpangan? Membawamu bersamaku. Apakah tidak bisa? Kurasa aku bisa. Dia tampak berkonflik, tetapi bertentangan dengan permintaan Zuo Fan, dia tidak bisa menolaknya. Dia dengan malu-malu pergi ke sisi Zuo Fan dan melihat apakah pantainya bersih sebelum dia mengulurkan tangan di pinggangnya. Aku akan menerbangkanmu, jangan bergerak. Chu Qingcheng melompat dan mereka berada di udara. Zuo Fan memanfaatkan momen ini untuk meraih pinggangnya. Chu Qingcheng panik dan tersipu lebih keras. Apa yang kamu lakukan? Lepas tangan. Nona, saya seorang kultivator Bone Tempering dan saya takut untuk pertama kalinya terbang. Dengan senyum lebar, Zuo Fan memanfaatkan semua yang dia bisa. Chu Qingcheng menyerah pada tangannya yang licik dan fokus membuat perjalanan sesingkat mungkin. Pada satu titik, kepala Zuo Fan terangkat dan bersandar di bahu gadis itu. Chu Qingcheng tersentak dan menangis lagi. Untuk apa kamu bersandar padaku? Pertama kali terbang itu menakutkan. Zuo Fan tersenyum lebih lebar, membuat Chu Qingcheng ternganga. Dia tidak berdaya melawan taktik dan alasan licik Zuo Fan. Terlepas dari itu semua,
dia masih tidak bisa menemukan alasan untuk membencinya, malah mengambil napas dalam-dalam untuk memperingatkan. Hei, jaga sopan santun. Coba apa saja lagi dan aku akan menurunkanmu. Kali ini Zuo Fan melakukan pembunuhan, beralih dari sekadar bersandar di bahunya menjadi langsung berpelukan. Hati Chu Qingcheng kacau, pipinya mengepul karena merahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Tidak, aku takut jatuh. Menutup matanya, Zuo Fan dengan tenang memegangi satu-satunya orang yang tidak pernah dia lihat selama 100 tahun. Dia terlalu puas untuk melepaskannya. Chu Qingcheng panik dan mendarat di tanah sebelum seseorang melihat mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan kakak perempuannya melihatnya seperti ini. Itu terlalu memalukan. Suara mendesing. Keduanya mendarat, dengan Zuo Fan memeganginya seperti gurita. Wajah Chu Qingcheng berkedut dan membentak. Hei, kita di tanah, sekarang turun. Tidak, kamu berbohong. Kita pasti berada di udara dan aku tidak akan tertipu, hehehe. Nona muda itu telah bertemu dengan hajingan terbesar di antara mereka semua, dengan kulit paling tebal yang pernah ada saat dia menggunakan segala trik untuk tetap terpaku padanya. Chu Qingcheng menyipitkan mata dan mendengus sebelum dia menggunakan kekuatan, melemparkan Zuo Fan dengan keras. Dia mendarat di tanah dengan keras. Chu Qingcheng melotot, kamu benar-benar mengambil keuntungan kali ini dan kamu berani berbohong padaku. Nona muda Chu, Zuo Fan membersihkan pakaiannya sebelum dia tersenyum. Sebelum saya menjawab, maukah Anda menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu? Apakah ada orang yang kamu sukai? Zuo Fan langsung melanjutkan sebelum dia bisa menjawab. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Zuo Fan tersenyum. Apakah kamu bertunangan? Chu Qingcheng memulai lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa dia menanyakan ini padaku? Bagus. Zuo Fan mendapatkan jawaban yang dia inginkan dan tertawa, datang ke hadapan Chu Qingcheng dan mengulurkan tangan untuk memeluknya erat sambil menatapnya dengan penuh kerinduan. Sekarang aku akan menjawab jawabanmu. Aku melakukannya dengan sengaja, karena aku menyukaimu. Kamu harus menjadi milikku. Dong. Pikiran Chu Qingcheng kabur, matanya kabur. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku menjadi milikmu begitu saja? Dia akhirnya bereaksi setelah beberapa saat dan mendorongnya. Kamu gila. Kita baru bertemu beberapa jam yang lalu dan aku tidak tahu siapa kamu. Saya Zuo Fan, di sana, sekarang kita bukan orang asing, Qingcheng. Ikut denganku, seolah-olah, saya adalah murid Ruby Cloud Sekte. Kalau soal pernikahan, aku harus memberi tahu tuanku. Seekor gagak tua ikut campur dalam urusanku. Qingcheng, ikut aku. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Zuo Fan berteriak, suaranya penuh dengan kekuatan.